Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu yang saya hormati, bersyukur dengan ungkapan lafaz alhamdulillah, salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita layak menjadi umat yang mendapat syafaat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, banyak tradisi setelah Ramadan yang sering kita dengar dengan bahasa halal bihalal. Dalam bahasa Arab, halal bihalal itu diambil dengan satu kosakata namanya halun. Halun ini maknanya dua. Pertama, benang yang kusut diuraikan. Yang kedua, air yang keruh diendapkan. Apa maknanya? Maknanya, kalau sudah Muhammad masa yang lalu sudah berakhir, jangan lagi diputar-putar balik. Ibu, bapak kalau tahu benang itu makin digulung, makin kusut, makin tak terurai. Nah, seharusnya potong aja, tuh mana yang kusut itu buang, balik lagi dia lurus. Maksudnya apa? Yang dulu-dulu sudah lah. Apalagi yang mau diingat-ingat lagi tuh. Hari ini apalagi kita makin menua, bukan makin banyak ibadah yang kita persiapkan. Kematian di depan, makin bertambah pula musuh-musuh yang kita tinggalkan. Ini yang paling bahaya. Apalagi air yang keruh diendapkan. Tengok Bapak Ibu. Air itu makin dikacau, makin keruh. Betul nggak? Tapi kok didiamkan air itu, mana yang naik? Timbul di permukaan hasilnya air yang jernih. Tanah tadi yang keruh turun ke bawah. Maknanya apa? Siapa yang mengalah, itulah yang menang. Tapi siapa yang tukang kompor, itulah yang kalah. Sekarang banyak mengkompori. Nggak datang kakak ke masjid, nggak cocok, aku nggak cocok. Kurban, apalagi kurban. Tiap tahun naik, malam naik, ini naik. Tahun ini naik Pak, di sini. Naik kan? Di mana-mana itu namanya masjid. Naik harga, naiklah pula Muhammad yang di bawah. Merepet ini, tukang kompor ini. Kok maulah kalian berkurban di masjid Al-Ikhlas? Kalau aku kayak kalian nggak akan mau aku itu. Di sana 2.300.200. Iya, di sana 2.200.000, tapi timbangan kilonya nggak sama dengan di sini. Di sana 60 kilo, di sini 80. Bedanya harganya. Tapi karena kawan ini mengotak-ngatik, mengkompor-kompori, mengadu-ngadu, makin keruh. Iya pula ya. Berarti selama ini pemain orang ini udah santai. Tengok air itu. Ini makin dikacau, ini ada tanah di sini, dikacau, dikucuk. Tengok, makin keruh. Coba diamkan. Turun tanah itu, naik ke permukaan air yang jernihnya. Begitulah menghadapi masalah. Jangan dikompor-kompori. Aku kadang-kadang begitu ya Pak. Berapa sana Ustaz? 2.300.000. Mahal kali ya. Itu dapat dagingnya. Dapat. Tempat kami Pak Ustaz 2.200.000. Alhamdulillah lah, dagingnya banyak. Dapat tulang, dapat kulit. Oh, berapa orang kalian di sana? 300. Wajar lah 300. Di sini 800. Orangnya aja udah beda lah yang dapat awak. Yang paling palaknya kita tukang kompor ini yang mengaduk-ngaduk nih, dihalang-halanginya orang berkurban, dia sendiri tak pernah berkurban di masjid ini. Itulah dari penyakit itu. Tiap tahun naik ya, semalam limpul, ini limpul. Udah berapa sini Bang? 2 juta berapa sih? 2 juta? Masih murah apalagi sini Pak, masih standar lagi itu. Dia Joroni 24, 25, kami 23. Oh, syukur lagi standar di sini. Tapi ada yang tukang kompor tadi itu mengadu aja. Ini udah main ini. Entah bapak hati yang pemainnya di luar nggak tahu, aku ketawa pula dia.
Nah, ya. Makanya ditenangkan. Kalau bisa Bu, penenang kita, tak boleh begitu. Syukurlah awak masih ada berkurban di sini. Yang sedihnya, kawan ini yang kena kompor-kompor nih, berkurban di Baitur Rahman di bawah sana. Rumahnya di sini. Itulah lucunya itu. Rumah dia di komplek ini, kampung ini, berkurban di bawah sana. Apa alasannya? Benci sama orang-orang di sini. Nggak di sana kuat, enak kali orang itu. Aku yang berkurban, kurban itu dimakan orang tuh. Nggak akan mau, aku nggak akan mau. Di sana dikasihnya orang makan, tetangga kiri kanannya tak dapat hadiah di sini. Salah hal itu. Orang terdekat, suka tak suka, hak orang itu ada dalam harta kita. Ya, nah, makanya diingatnya baik orang, jangan diingat buruknya. Hati-hati memanjat kapu dan ngarapu sampai ke cabang. Jika seruas nampak yang lapu, jangan serumpun habis ditebang. Kalau sikitnya salah jamaah tuh, kalau sikitnya salah kawan tuh, coba ingat-ingat dulu 1000 kebaikannya. Memang mulut waktu yang lancip, tapi baik dia. Anakku ditolongnya, semalam mobilnya ku pinjam. Itu yang kita maksud. Kita tidak apa, sedikit kesalahan yang kita lakukan, 1000 kebaikan diabaikan. Jadi, makanya dalam kitab Rawdatul Uqala, penulis Ibnu Hibban, kata beliau, A'mar bin Ismail mengatakan, la tastariyanna adawata rajulin bimawaddati alfin rajulin. Apa katanya? Permusuhan dengan satu orang tak dapat dibeli dengan 1000 kebaikan seseorang. Apa maknanya Bu? Jangan gadaikan Muhammad satu kesalahan yang kita lakukan, 1000 kebaikan orang lain kita lupakan. Ada kadang-kadang Pak, satunya salah awak, 1000 awak Muhammad lupa. Orang sekarang itu yang ingatnya, sakitnya itu yang ingatnya, tolongan awak lupa dia. Nah, makanya kalau kita Bu, biar jangan banyak dosa terhadap sesama, jangan banyak-banyak kali kawan awak. Aku sampaikan itu di pengajian. Kalau ibu banyak perwiritan ibu, banyak pengajian ibu, makin banyak musuh ibu, tak usah ibu mengaji. Pengajian Selasa ada musuhnya, pengajian Rabu ada musuhnya, pengajian Kamis ketua wirid lawan-lawannya. Pengajian Jumat tak cocok sama pengurus. Pengajian Sabtu arisan keluarga tak mau. Pengajian Minggu arisan juga keluar. Di mana-mana mengaji dia dianggapnya ibadah, ternyata jadi dosa. Jangan banyakkan kawan awak kalau banyak dosanya di situ. Apa kata ulama kita? Takassara minal ikhwani mastata'ata innahum iman. Silahkan kau perbanyak kawanmu, silahkan kau perbanyak kawan-kawanmu, innahum iman, karena itu sebagai tiang, ijastatuhum wa dhuhuru, karena tiang itu jadi penopang kekuatan. Memang betul, kalau tak ada kalau tak ada saudara awak, kalau tak ada famili awak, rapuh juga. Nah, rapuh juga. Tapi jangan banyak-banyak kali. Banyak-banyak kali pun kawan awak tak cocok sama awak, awak pun dijadikannya balak. Apa lagi selanjutnya? Nah, ini pula. Selanjutnya, walaisa kasiran alfu khillin li suhibin innal aduwa wahida la kasiru. Apa? 1000 sahabat dekat terlalu sedikit. Tapi apa katanya? Inna aduwa wahidan la kasiru. Satu orang musuh terlalu banyak. Nah, itu dia. Ya kan? 1000 sahabat dekat terlalu sedikit. Satu orang yang jadi musuh terlalu banyak. Maknanya apa Bu? Kadang-kadang izin Bu ya, satu musuh kita ini rasanya mohon maaf tak bisa dihindari. Model begini inilah yang buat kita susah. Hati-hati. Jadi ini halal. Jangan lagi musuh-musuhan awak. Maaf-maafan. Jumpai dia, tarik tangannya, ungkapkan kesalahan awak.
Bapak Ibu, macam mana yang Ustaz cara menghindari kalau orang memusuhi kita? Wah, dia pula, macam mana cara? Awak udah baik dimusuhinya, tak pernah awak musuhi dia, awak diganggunya. Macam mana caranya? Ya kan? Al-Imam Ibnu Hibban menjelaskan, wa ahjamul umuri fi amril aduwi. Cara menghadapi orang yang memusuhi kita, inna la yadhkuruhu bisu'in illa 'inda fursah. Tak usah ceritakan keburukannya. Tak usah diceritakan keburukannya kecuali waktu lapang jumpa bertatap muka. Begitu menghindari musuh itu. Semakin awak ceritakan kesalahan dia sama orang, bertambah-tambah nanti makin banyak orang musuhi kita. Biarkan dulu. Ini begini itu. Ya, begini. Ya. Begitu Muhammad jumpa di pajak, jumpa di sini kau dulu. Apa kau bilang sama aku? Begitulah cara menghindari menghalangi musuh. Kau enggak sore sama aku, jangan di Facebook. Jumpai aku, kau mamak-mamak, kau bercakap aja. Muncul kau ya laki-laki, tingkah kau kayak betina. Ada laki-laki sekarang begitu. Ada mentalnya kayak emak-emak, merepet aja di media, dijumpai pucat. Ada mental. Kata Ibnu Hibban, cara mengelabui musuh enggak usah kau ceritakan kesalahannya. Tapi kalau jumpa kau sama dia, hadapi langsung dia. Aku begitu, aku Pak. Disindirnya di Facebook, mau ku balas, datang istri, jangan. Kapan kau jumpa, kugas kau. Tahulah manusia ini bukan malaikat awak. Memang betul orang yang merasa dimusuhi, jumpa takut gitu. Ustaz Abdil, entah tahunya dia semalam kusampaikan kesalahan dia di Facebook itu. Apa dibacanya ya? Begitulah. Ya, kita santai aja kita. Santai. Saya tadi baca ini luar biasa ulama-ulama dulu ya. Kalau makin kita ceritakan salah yang memusuhi kita, makin bertambah musuh kita. Kenapa? Belum tentu yang mendengarkan itu respon dan percaya terhadap cerita kita. Contoh, saya tak suka sama Bang Nurdin. Ku ceritakanlah, aku nggak suka sama si Nurdin itu. Kenapa? Masjid Al-Ikhlas itu. Nih, jadwal udah mulai berkurang dibuat. Semalam Ramadan 4, sekarang 3. Entah apa salah. Ini contohnya Bang, contoh. Rupanya yang mendengarkan ini dekat sama Bang Nurdin. Besok jumpa, tahu Bang Nurdin apa? Ustaz Abdul nggak suka nih sama abang. Terakhir tadi satu musuhku Bang Nurdin, bertambah 2 yang menyampaikan. Tapi begitu jumpa kami sama Bang Nurdin, sampai Bang, apa salahku sama abang? Kenapa dikurangnya? Pucat itu, gini Ustaz, ada pesanan sama jamaah keluarganya. Jadi Ustaz lah yang dikurangi. Ini contohnya Bang, contoh. Pasti lebih takut dia. Ketimbang tadi ku sampaikan sama orang menyampaikan apa yang keburukan Bang Nurdin, lebih benci Bang Nurdin sama aku. Kenapa ku suka sama orang Ustaz? Kita kan kenal. Itu maksud kaji ini. Jadi kalau ibu tak suka sama menantu ibu, jangan ceritakan sama menantu yang lain. Itu maksudnya. Kalau ibu tak suka besan ibu, jangan ceritakan sama orang. Kenapa? Ibu tahu nanti tak cakapan sama besan. Saya jujur Bu, ya jujur. Istri saya bawa malam ini. Ku bilang sama mak aku, iya. Dia bilang sama mak aku nih, Dil, iya mak, kalau tak suka kau sama binimu, jangan ceritakan sama aku. Jadi ceritakan sama mamanya. Kenapa? Karena mamanya yang melahirkannya, membesarkannya. Kalau kau ceritakan sama aku kesalahan istrimu, samalah kau mengajarkan aku benci sama menantuku. Itulah tadi. Jadi kalau tak suka sama orang, jangan sama orang lain diceritakan, sama pelakunya. Betul nggak Bu? Yang diceritakan anak ibu terhadap istrinya kepada ibu belum tentu betul cerita anak kandung ibu itu. Itu yang banyak orang sekarang bermusuhan, menantu dengan mertua, sepengambilan dengan ipar. Kenapa? Udah 4 orang bertingkat-tingkat cerita itu. Ini mama. Ya sama juga Bu. Kalau saya sama istri saya, kalau tak suka kau sama aku, Dek, ceritakan sama emak aku.
Karena emakku yang menasihati aku lebih pas kurasa. Kalau emakmu yang menasihati aku, bisa-bisa aku benci sama mertuaku. Itulah kalau sekarang terbalik. Mak ya, mak cerita loh, mak cerita apa? Tahu lah mama siapa? Suamiku lah mak. Udah aku bilang kau dari awal nggak cocok, nggak cocok, nggak cocok, nggak cocok. Langsung dihajar gitu. Siapa yang nerima anak dia dimaki-maki orang? Nggak terima ibu kan? Saya belum tentu cerita anak ibu itu betul. Tahan dulu, tahan. Begitu di rumah panggil sini. Kenapa kau rupanya sama si Anu? Itu baru kata begini-gini mah tak cocok begitu kan, kau kan suami, kau bimbing baik-baik, pasti nggak sakit hati gitu. Tapi semakin mohon maaf didiamkan, disampaikan beberapa pihak orang per orang, makin berpindah cerita itu lagi orang lain, makin timbul benci itu terhadap orang lain itu. Apa bahasanya? Lebih cocok pula cerita kau sama orang daripada sama aku ya. Pasti kayak gitu nanti tuh. Aku kan makmu, aku kan abangmu, aku kan kakakmu. Bisa pula kau ceritakan masalahmu sama orang lain, sementara aku abang kandungmu. Begitulah timbul permusuhan itu. Jadi ada masalah, ada yang memusuhi kita, santai aja dulu. Bu, kata orang mau menanti bu gini-gini, jangan percaya dulu. Oh, nggak sakit hati bu. Ada tengok nanti lah. Apalagi bisa nih bu, di belakang dicakapinya. Oh, iya. Begitu jumpa, ibu rupanya semalam cerita sama si Anu. Enggak kok, kan awak langsung nanya sama pelakunya, belum tentu betul cerita orang di luar sana. Makanya cara menghadapi musuh, jangan ceritakan masalah kita tentang dia kepada orang lain. Besok jumpai langsung siapa pelakunya, disitulah tahu mentalnya. Kau mental banyak cakap atau beta hanya mental banyak bercakap. Aku gini bu, ada gila-gila aku. Iya betul, tak aku memang betul. Kalau enggak dihalang-halangi, aja. Ya awak diam nyawa, tak pernah awak ganggu dia. Disindirnya di WA, disindirnya di Facebook. Oh ini kan mama. Banyak orang begitu bukan? Fisiknya laki-laki, sifatnya perempuan. Fisiknya yang jantan, mulut kayak betina. Banyak. Di sini nggak ada, di sini nggak ada. Yang kuceritakan di sana, di sini tidak ada. Apalagi Bapak Ibu? Wa inna min aisari zafari bil a'da'i istighalu ba'duhum. Cara menghadapi musuh enggak usah ikuti alur ceritanya. Sibukkan aja dia menceritakan kita. Itu ya Pak. Semakin kita respon yang disampaikan orang tentang musuh kita, makin stres kita. Sibuk aja kita, lantak kau lah, mau macam mana kau suka kau lah. Kata Musbah, salah satu hikmah orang memusuhi kita, dia tidak merepotkan kita. Waktu baik-baik dulu, kak pinjamlah duit. Bu, pakailah dulu motor kakak. Oh kak, pakai mobil kakak. Begitu musuhan, dia sendiri yang rugi, tak bisa mengganggu kita lagi. Makanya apa kata ulama tadi itu? Istighalu ba'dihim. Artinya, biarkan aja mereka sibuk mengurusimu. Kau tak pernah terikuti sibuk mengurusi mereka. Inilah itu Pak. Kadang-kadang kumpul orang tuh ngopi khusus menceritakan kita. Banyak kali itu kumpul orang tuh ngopi. Aduh, ada masalah ini, begini ngopi lah. Makin banyak pahala kita di situ. Sibuk diceritakan begini. Kalau dituruti, apa stres? Oh, apalah kata orang tuh ya. Lagi jumpa pula di sama kawannya. Kalau jumpa kawannya diceritakannya aku, berarti kawannya pun benci lah sama aku. Banyak pula kawanan itu. Kalau kawannya lagi nanti percaya, malah nggak ada kawanku. Nggak stres. Biarkan aja. Musibuk dia menceritakan tentang kita. Habis waktunya kita menikmati tentang cerita mereka tentang diri kita. Selesai. Nikmat betul. Apalagi Bapak Ibu? Ini pula wa inna mimma bista'ini bihil mar ala aduwi. Cara cerdas, lebih mudah lagi menghadapi musuh. Apa kata ulama kita ini? Muhammad ini Bu ya. Caranya adalah mujanabatam may yu'asirhu wa yushibu aduwi. Artinya tengoklah siapa kawan pergaulannya dan tengok siapa kawan-kawan dia. Maksud Bu, kalau misalkan aku sama Bang Nurdin nih, dah tak cakapan. Lalu siapa kawan-kawan Bang Nurdin ini ketika mohon maaf sama dia harus kita hindari.
Kenapa? Akan sampai nanti informasi itu dari kita sampai ke dia. Ya kan? Maka caranya begitu. Oh, jangan kau cerita. Apalagi perempuan. Oh, kau udah benci dengan orang, datang musuhnya, dia nunjuk dengan bahasa tubuh. Yang mana kak? Yang mana kak? Yang mana? Yang mana kak? Jangan nampak kali. Kawan dia itu, kawan dia. Yang mana? Jangan nampak kali. Yang mana lo kak? Kau tengok bibirku. Pawok kali. Dipokok aja kawan. Maka saya jujur bu, kalau jumpa saya kawan sesama ustaz, tahu saya ustaz itu kawan yang pernah benci sama saya, takkan pernah saya banyak cerita. Kenapa? Pasti yang ku ceritakan disampaikannya sama dia. Begitulah cara menghadapi musuh. Jangan ulama tadi itu. Ya kan? Siapa kawan dia? Kadang-kadang ustazku, Buya, iya buaya. Satu buaya. Nah, sama-sama duduk, sama-sama ngopi, sama-sama makan. Tapi kadang-kadang kita nggak sadar pak, kita buruk-burukkan yang memusuhi kita, sementara yang di depan itu kawan dia. Sampailah itu makin parah lagi nanti. Hati-hati, ini kaji kita ini. Oh kan, jangan kau banyak cakap kan. Itu Kak Ani, itu kawan Kak Sri. Kawan Kak Sri ini kan nggak cocok sama aku, sama Kak Ani orang itu cocok sama aku, cuman kan Kak Ani nggak cocok sama aku. Kalau aku ceritakan masalah Kak Ani sama dia, pasti disampaikannya sama Kak Sri. Ya satu lagi, ini pun yang sebelahnya ini kawannya juga. Ini siapa? Ini Kak Pati. Oh Kak Pati. Oh itu kawan Kak Nila. Oh kawan Kak Nila. Lakinya Lele. Oh nama-nama ikan ya. Nama-nama ikan. Nila, Patin, Lele. Ibu, saya dibilang orang. Kalau jumpa duduk di kopi, nggak banyak betul. Kecuali kawan saya yang tahu saya siapa dia. Baru aku mau cerita. Diam. Oh, kadang-kadang dia cerita. Diceritakannya yang tidak suka sama kita. Udah tahu aku, mancing. Tahu Ustaz, syanu. Oh, begini dia loh. Oh, jumpa ku semalam Ustaz diceritakannya masalah Ustaz. Oh, dia mancing itu. Nah, ku ceritakan nanti ku respon yang ku ceritakan pasti kau sampaikan. Betul bukan? Ulama ini luar biasa Pak. Mengkaji sosial itu dia lihat dulu apa yang terjadi. Dan aku pun korban juga. Awak di rumah awak baik-baik, di luar rumah apa cerita kawan-kawan. Saya bahkan ada pengajian di rumah Pak. Bukan yang kawan-kawan itu sama-sama baca kitab, sama-sama mengaji. Tapi yang dingajikan itu apa yang disampaikan dalam rumah Pak sampai keluar rumah. Itulah tadi itu. Kata Ibnu Hibban, cara mengelabui musuh, kau tengok siapa kawannya, siapa kawan bergaulnya. Ketika dia bergaul tentang kepadamu, dia ingin tahu dia tentang musuhmu, jangan ceritakan, pasti akan dia sampaikan. Nah, Bapak Ibu mohon maaf. Yang selanjutnya, bagaimana kita melihat orang itu tak suka dengan kita? Jangan lihat casingnya, lihatlah perhatiannya. Yang banyak orang sekarang, aku nengok ibu luar biasa ya, apa ahli surga, orangnya ustaz, ahli ibadah, mulutnya yang manis, begitu sakit awak nggak juga ditengoknya. Nah, maka jangan percaya terhadap ucapannya, maka percayalah terhadap perhatiannya. Aku baik kali bu ini, ini rajin sedekah, baik kali ini nolong, tapi awak kan ditolongnya. Nah, ini ada kisah tamsilan yang disampaikan seorang ulama besar bernama Al-Fadl bin Musa Asy-Syaibani. Apa kata beliau? Kana sayyadun. Seseorang pemburu yasqadul asafira fi yaumin rihin. Seorang pemburu mengintai burung pipit ketika di musim dingin. Ya kan? Qala, maka Al-Fadl bin Musa Asy-Syaibani mengatakan, faja'ala tirriyahu tudkhilu fi 'ainaihi al-ghubara
fatazrifani. Ketika itu masuklah debu di mata pemburu tadi. Fatazrifani, maka ketika masuk tadi dihembus angin, debu itu masuk ke matanya, maka kelilipanlah matanya, berair matanya ini, berair matanya ini. Fakullama sada usfura, maka setiap pemburu itu mengintai burung pipit itu, kasara janahah, maka kenalah sayapnya. Kasara janahah, kenalah sayapnya. Wa alqa fi namusihi, udah kena sayapnya, dimasukkannya lah burung pipit ini di tempat yang sudah disiapkannya. Dah, faqala usfurun li sahibihi. Baru burung ini menyampaikan sama temannya. Apa katanya? Ma araqahu alaina, enggak kau tengok sayang kali orang itu sama kita ya. Kata burung ini, apa maknanya Bu? Tadi pengintai tadi udah mau menembak burung tadi, dihembus angin lah, masuklah debu di mata pemburu tadi itu. Kan dikucak-kucaknya matanya ini. Ditengok burung itu yang lain tadi dari jauh. Sayang kali orang ini sama kita ya. Ma'aruquhu alaina. Kok sayang kali dia sama kita ya? Apa alasannya? Alasannya katanya, ala tara ila dumu'i ainai. Enggak kau tengok air matanya menetes, kedua matanya menetes air mata. Kan itu Pak, ditengok burung itu tadi, berkucak-kucaknya pemburu itu sampai meraih air matanya. Burung yang lain bilang, sayang kali orang ini sama kita. Kenapa rupanya? Ala taro ila dumu'i ainaihi, tak kau tengok air matanya menetes melihat burung itu. Apa kata kawannya? Faqala lahul akhar, berkatalah burung yang lain tadi sama kawannya mengatakan tadi, Allahu Akbar, la tanzur ila dumu'i ainaihi walakin zur ila amali yadaihi. Jangan kau tengok air matanya menetes, tapi kau tengok tangannya yang membunuh burung-burung yang lain. Masya Allah. Maksudnya bukan burung yang lain tadi nengok, sayang kali dia sama kita ya. Kenapa? Tengok berair air matanya. Tengok berair air matanya. Kawan yang lain, iya air matanya berair, tapi enggak kau tengok tangannya membidik burung-burung yang lain. Maksudnya apa? Adanya kawan kita pura-pura baik, pura-pura santun, pura-pura hormat, pura-pura takzub, tapi dialah yang menyakiti kita. Oh Kak, sayang kali aku sama kakak lu Kak. Sampai keluar, dia rupanya pelakunya. Ini ada nggak orang begini Bu? Ada Bu? Karena adalah cuman ulama ini santun, nggak dibuat nih orang, dibuatnya burung. Kan? Nah, itu dia Bapak. Makanya jangan lihat tampilannya, tapi lihat apa yang sudah dilakukannya kepada kita. Ya kan? Apa yang dilakukannya? Mau berlobby dia, mau berjubah, kadang-kadang dialah pelaku kejahatan terhadap diri kita. Oh ya. Nah, makanya tak sama kopernya dengan isinya. Kotak gudang garam merah, ya? Isinya rokok bukan garam. Kotak gudang garam, apa isinya? Rokok. Surya apa isinya? Rokok bukan matahari. Begitulah manusia, tak sama casingnya dengan perilakunya. Maka saya jujur Bu, Muhammad yang tahu siapa kita, yang selalu sama kita. Maka saya jujur tadi, abang ceramah di mana? Kata istri saya di Al-Ikhlas, ikutlah ya. Mau kutolak gak enak, yang payahan ceramah depan istri sendiri. Makanya agak kaku ini Bang, kan? Agak pelan. Biasanya kan ibu tengok pumpa, betul nggak Bu? Agak santai, tenang. Biasanya pumpa. Ada bini tahu dia siapa aku sebenarnya. Ceramah pula aku berapi-api gaya dia, gaya dilalang. Iya, tak bisa itu dipungkiri. Ya, jaga baik-baik. Makanya
Bapak Ibu, kita tak perlu takut orang menyampaikan segala sesuatu yang pernah kita lakukan. Yang keempat, bagaimana kita menjaga silaturahim ini, jangan banyak musuh, jangan buka aibnya, jangan buka masa lalunya. Tak bisa. Apa kata ulama Abu Atahiyah? "Lau kana lil khataya rihun la'aftadu an-nas wa lam yatajalasu." Kata Abu Atahiyah dalam kitab Adabud Dunya Waddin, seandainya setiap manusia berbuat dosa, tercium bau dalam tubuhnya, labtadu annas, agar terbongkar rahasia di kalangan manusia, walam yatajalasu, orang-orang pun takkan mau duduk di sampingnya. Maka orang sekarang mau menjatuhkan orang itu, satu cara dia, ceritakan aibnya. Itulah kalau Allah tak berkehendak, habis. Maka jangan awak menjatuhkan orang dengan keburukan. Jangan, ceritakan yang baik-baik. Macam mana Ustaz tu? Muhammad ini Bang Nurdin ya. Ini Muhammad. Rata-rata orang yang menceritakan keburukan orang lain yang seprofesi sama dengan perilakunya. Ustaz sama Ustaz, kori sama kori, pedagang sama pedagang, jualan sama jualan, pebisnis sama pebisnis. Nggak akan pernah tukang bakso iri sama aku. Apa hubungannya sama dia? Pasti tukang bakso yang nggak suka dengan tukang bakso. Nggak enak bakso itu, banyak tepung, nggak ada dagingnya. Pasti mau tukang bakso. Iyalah, nanti beli, nanti pakai ya. Oh itu nggak bagus kayaknya, itu rapuh. Pasti jual kain yang ngomong itu. Sama dengan saya, Muhammad Bang Nurdin. Mungkin pernah Bang dengar. Ustaz Abdul macam mana di sini? Mungkin abang ini pandai nyimpan, ya kan? Kalau Ustaz lain, parah itu. Kalau udah Maulid Nabi, mana pernah datang? Masih digantikan aja. Yang ngomong tuh Ustaz itu pun sering tak datang menggantikan jadwal. Kenapa saya tahu? Karena orang yang cerita sama saya. Saya diam, Ustaz kelas sama Ustaz ini kenal. Di sini Ustaz tak pernah datang. Asal datang, oke, gantikan. Asalkan datang, oke, gantikan. Saya senyum. Dia diceritakannya aku sama BKM. Rupanya dia pun begitu. Saya sendiri yang rugi. Saya tarik diri. Tak perlu ku ceritakan Ustaz kalau tak datang, karena pun aku tak pernah datang. Selesai. Pasti pernah abang dengar itu bang. Karena setiap BKM itu pernah menceritakan itu sama aku. Parah juga Ustaz tuh ya. Kenapa rupanya Pak Haji? Iya, lu ceritakan ya Ustaz. Ini Ustaz Abdul kalau Maulid. 2 bulan nggak datang, 2 bulan. Proyek besar diambilnya, kecil ditinggalkannya. Padahal dia pun nggak datang Ustaz. Dia kan itu yang cerita. Belum selesai. Kalau kuputar balik, tak ada gunanya. Kenapa? Aibku pun dengan aib Ustaz sama-sama satu aibnya kami. Apa mau kuceritakan? Kuceritakan aibnya. Aku pun begitu. Maksudnya apa? Tutup. Saya guru saya, itulah Muhammad, guru beliau. Itulah menyambung dulu, Ustaz Nurdin ini. Kan? Guru beliau, guru saya. Walaupun kami tak satu pesantren, menangis aku bang. Asalkan Keranto, Kebagan Batu. Kenal kok Ustaz Sarinan? Kenal. Itu kok ceramah sekian juta, sekian puluh juta. Yang ngomong ini, Ustaz tuh yang naikkan angka, dia yang menikmatinya. Menangis saya. Udah kau hina guruku, kau caci maki. Tapi begitu kau diundang, harga dia yang kau pakai. Sama kayak aku. Di mana Ustaz ceramah? Pekanbaru. Berapa dikasih orang? Ini contoh. Dia 20 juta itu. Kau nggak 20 nggak mau. Ustaz Matre itu. Yang menceritakannya Ustaz. Tapi begitu dia ceramah di situ, harga aku yang dipakai. Kan gak ada otak namanya itu. Itulah yang zaman sekarang ini terjadi. Maka tutup baik-baik. Makanya apa kata ulama ini? Ini penutup ini. Agak seru pula aku tengok gaji ini kan. Makanya agak panjang. Karena korban aku akhir-akhir ini. Makanya aku ceritakan ini. Sengaja aku bahas ini biar aku upload nanti. Mana tadi?
Abdul Aziz bin Sulaiman Al-Abras. Kalau Bang Nurdin ini memang diambilnya video, takut dia menguploadnya karena ngeri-ngeri isinya. Ku tengok mana video yang semalam diambil, nggak jadi. Gini juga aku Ustaz. Bapak Ibu, apa kata ulama kita? Abdul Aziz bin Sulaiman Al-Abras. Kata beliau, la takhafanna in ramaka aduun bi uyubi idza takunu bariya. Jangan kau takut jika musuhmu menuduhmu atas aib-aibmu. Kenapa? Idza takunu bariya, karena kau manusia. Jangan takut musuhmu menuduhmu terhadap aib-aibmu karena manusia. Innamal uyubu ayyakuna muhiqqan fil ladzi qalahu walasta naqiya. Apa kata ulama kita? Sesungguhnya aib yang dia ceritakan itu tentang dirimu, dia juga melakukannya. Betul kan? Bukan aib yang diceritakannya tentang diri kita, padahal dia pun melakukannya. Nah, yang betul itu apa? Nah, yang betul itu maka simpanlah aibnya kalau kau sama-sama pelakunya. Tahu kau anaknya nggak berjilbab, kalau keluar nanti tahu kau seksi kali. Anak awak pun kayak anak yang awak ceritakan. Sama juga lah menceritakan keburukan anak awak itu. Makanya mak ya, apapun sakit hatiku terhadap suami, simpan baik-baik. Mak, dari perempuan sekarang, mak, ayah ini macam mana waktu itu? Oh, kok nggak nikah sama mama, ayah kau udah hancur. Minum, datang, rampok. Terakhir apa yang terjadi? Anak itu pun tak ada simpatis melihat ayahnya. Oh, makanya aku pemakai, makanya aku perampok. Ternyata ayahku dulu begini rupanya. Nah, maka jangan. Ya, maka tutup baik-baik. Maka sepaten-patennya ustaz tak bisa ceramah depan istrinya, karena dialah juru kuncinya segala-galanya. Makanya kami hanya ceramah, maka amplopnya dia yang menerimanya. Kalau enggak dikasih, aku bocorkan saja, paksa kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya izin minta maaf, mohon maaf lahir batin. Walaupun saya akui betul kan di pengajian ini, syukur mungkin kalau udah berganti nanti Bang Nurdin, merasa nggak ada harapan lagi aku di sini Bang. Mudah-mudahan bisa dimaklumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.